Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Gerombolan sakit hati penggugat ijazah Pak Jokowi satu persatu bertumbangan. Pak Taufik yang di Surakarta sudah mulai menyerah. Pengaduan Roy Suryo CS ke Komnas HAM itu terang-terangan ditolak. Ya. Gerombolan Roy Suryo CS sudah diperiksa di Bareskrim maupun Polda Metro Jaya. Terakhir si Rismon dengan wajah yang penuh rasa takut dan juga panik diperiksa ya si Rismon. Kenapa harus takut? Kenapa harus panik? Kalau memang mereka merasa tidak bersalah sama sekali. Nah, bagi kalian ya gerombolan pembenci yang masih meragukan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, yang masih meragukan autentik maupun identik. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin nih penjelasan dari Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Itu adalah identik dengan tidak identik. Betul. Mestinya kalau identik dengan tidak identik sudah dijelaskan oleh Pak Roy. Ijazah A sama-sama dikeluarkan oleh ijazah B, kertasnya sama, tanda tangan sama, sama-sama ini identik. Ya. Tapi apakah ini autentik atau sah apa tidak? Kalau yang ini dikeluarkan lembaga tidak berwenang, ini lembaga tidak berwenang, ya identik dia. Tetapi kalau ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang, ini lembaga berwenang, identik dia. Ini dikeluarkan lembaga berwenang, ini tidak berwenang, maka dia tidak identik. Nah, jadi artinya perlu disampaikan bahwa kami mengambil pembanding adalah dari UGM. UGM menunjuk bahwa dari Fakultas Kehutanan tahun alumni 85 si A, B, C, D. Dan saya yakin itu sudah dilakukan begitu, hanya dalam komunikasi publiknya yang tidak bagus. Sehingga karena Pak Jokowi alumni 1985 kita bandingkan. Sama-sama diakui dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan, oleh Rektorat, baru tadi turun sampai ke itemnya, tanda tangannya sama, kertasnya sama, hurufnya sama, and so on and so on. Barangnya ini dilihat kan, ini barang yang asli dari Pak Jokowi yang dipegang dia. Menurut Anda harusnya seperti itu ya, Pak Susno? Ya, ini kan teknik komunikasi saja. Dan saya yakin mereka sudah lakukan seperti itu, hanya dalam mengkomunikasikannya yang tidak. Kemudian ditambah lagi, ini ijazah si A, si B, C yang juga dikeluarkan lembaga yang sama dan diakui lembaga yang sama. Dan kami itu maksudnya penyidik ya, tidak hanya berpedoman pada ini. Sudah 30 sekian saksi yang kami periksa. Siapa saksi itu? Bagian pendaftaran, bagian ini, termasuk mungkin saksi dari harian atau koran misalnya. Apa di Jogja itu ada apa? Kedaulatan Rakyat. Tahun 1980 kami ambil masuk ya. Tuh, dengerin tuh ya. Semua diambil. Dalam ujian masuk nama Pak Jokowi terdaftar di koran tanggal sekian bulan sekian, Fakultas Kehutanan nomor sekian namanya. Publik yakin, tapi belum tentu yakin tamat apa enggak kan? Baru kami periksa dosennya, kan masih ada dosen hidup. Dia mengetahui mahasiswa itu. Tadi sampai kemana? Mata pelajarannya. Wah, ilmu hutan, ilmu pohon, ilmu mupuk gitu. Saya ini petani soalnya kan. Ilmu panen. Artinya semua jejak dokumen begitu ya, Pak Susno. Jadi apa yang dikatakan Pak Roy tadi itu akan lebih dipercayai. Dan saya yakin itu sudah dilakukan, hanya teknik komunikasi. Jadi kalau kemudian dengan keraguan yang disampaikan Mas Roy begitu ya, artinya seberapa itu ya kami publik hanya membayangkan, mungkinkah begitu terjadi? Lah, kita sudah masuk ya pada tahap sah tidak ini diterbitkan. Kalau barang ini saya yakin ini sudah identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Artinya sudah identik, sudah autentik karena diakui oleh UGM. Nah, proses sekarang kita masuk pada tahapan proses. Nah, proses ini beliau masuk gitu, ada terdaftar. Sampai apakah beliau betul kuliah sampai semester berapa tadi? Ada. Tapi sampai ke sini ini adalah wewenang dari mereka yang mencari data. Nanti cross checknya kepada siapa? UGM. Yang berhak menilai ini adalah UGM, bukan Polri. Polri mencari keterangan dari UGM. Kalau betul masukan, karena pihak pelapor kan diperiksa ini. Ini ada keterangan dari pelapor bahwa KKN-nya di desa ini, tapi ternyata desa ini tahun sekian belum ada. KKN-nya tahun 283. Padahal dia baru sekian semester, belum mendekati SKS 100. Tanya UGM, apa boleh?
Kalau UGM menjawab ada pengecualian, memang boleh. Ya berarti mau tak mau dia akan terima kan? Betul, betul. Kondisi tertentu misalkan. Kalau misalnya ini ada lembar pengesahan yang salah, ini kan karena apa? Supaya adil, pelapor harus diperiksa. Betul. Lembar pengesahan tidak ditandatangani, tanda tangan tidak, keterangan anaknya bukan namanya, tidak pakai JO, tidak pakai apa. Oke. Bagaimana menurut UGM? Oh, itu kesalahan administrasi kami. Nah, iya, betul itu. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli ya. Ya namanya juga zaman dulu kan, kesalahan administrasi, kekeliruan administrasi itu biasa ya. Maklumin aja. Ada lembaran yang benar tapi Baik. ditempel di situ, ini dia. Nah, berarti sudah kalah yang ini. Oke. Ya. Jadi artinya diperlukan di sini adalah keterbukaan. Penjelasan lebih detail begitu ya, Pak Susno ya. Saya yakin itu sudah dilakukan seperti itu, ya, tapi ke publik mungkin belum disampaikan seperti Oke, dan itu menjadi pertanyaan Mas Roy. Dan ada teman-teman. bagusnya, Oke. ini pelajaran untuk anak bangsa. Betul, Jadi oke, kita oke. tidak boleh langsung memvonis, wah Pak Susno ngomongnya gitu, udah jadi Ternak ternaknya Mulyono. Suatu saat saya seolah-olah membela situ, Oke. wah ini Pak Susno udah melenceng pikirannya. Padahal saya di sini berbicara menurut kacamata penyidikan, netral demi kebaikan negara dan bangsa. Oke, baik. Anda semua belum pernah merasakan penyidikan ketidakadilan. Aku pernah merasakan. Oke, baik, Pak Susno, itu Tapi cerita lain. cerita lain. Baik, baik. Berarti hari ini dipanggil sebagai sebagai terundang. Undangan klarifikasi tentang Minyak kali mbaknya ini. Mon. berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Saya sih bukan ahli digital, saya juga bukan ahli forensik, ya saya juga bukan telematika. Artinya saya bukan orang seperti Dr. Rismon Sianipar maupun Roy Suryo, tapi saya ingin mengatakan bagaimana mungkin ya guys, itu ijazah itu bukan digital loh. Kok pakai diuji forensik segala itu bagaimana ya guys? Uang palsu itu tidak perlu dipakai uji forensik, dengan mata telanjang orang sudah tahu ini uang palsu, ini tidak. Begitu pula kalau ijazah, kan cukup dibandingkan karena itu ijazah fisik. Kalau itu sertifikat digital ya, sebagaimana yang ada saat ini, terutama sertifikat baru, bolehlah itu ujinya digital juga. Tetapi ini kan fisik, kan tinggal membandingkan. Nah, jadi kejanggalan pertama itu sesuatu yang sifatnya fisik ya guys ya, tapi diujinya pakai digital. Maka jadi pertanyaan, apakah ijazahnya ini ijazah yang ada di Twitter atau ijazah yang berkembang di ruang-ruang masyarakat, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ataukah itu ya? Tapi kalau saya sebagai akademisi, karena ijazah itu barang fisik ya diujinya dengan cara fisik, dibandingkan saja begitu. Tuh dengerin Roy Suryo, Rismon. Nah dengerin tuh. Ini Pak Topik nih, salah satu penggugat ijazah Pak Jokowi di Surakarta ya. Dan yang pasti itu harus ditampilkan di publik, ini loh ijazahnya. Jadi ini ijazahnya Pak Jokowi, ini ijazah ABCD yang sama-sama alumni Fakultas Kehutanan UGM ya. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM. Nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM. Jadi apa tuduhan kalian itu, pengaduan kalian di Komnas HAM ditolak Roy. Karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu.
kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah, apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan. Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh, ternyata beda. Nah, itu baru palsu. Kalau ini dia hanya dapat dari media kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya, pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya. Halo saudaraku, ini menanggapi permintaan dari Ednura. Selidiki juga bang, ijazah Tifa itu benar nggak? Kami anonimos, kebenaran tidak bisa dibungkam. Kami telah mengunggah dan mempublikasikan bukti terkait ijazah palsu milik Rizwan dan Tifa. Kamu bisa mencarinya sendiri. Gunakan kata kunci Basrut ijazah Dr. Tifa di TikTok atau internet. Kami tegaskan kembali, ijazah Rizwan dan Tifa adalah palsu. Kami menelusuri langsung situs resmi kampus mereka. Hasilnya tidak terdaftar, tidak sah. Kami bergerak karena permintaan. Kami membuka karena kalian berhak tahu. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Expect. Sampai dengan hari ini, ketidakpercayaan publik mencapai lebih dari 90%. 90% nggak percaya. Rakyat mana yang lu jadiin sampel, ha? Kocak. Belajar statistik kagak gue tanya. Yang namanya ngambil polling atau sampel random. Jangan yang udah ada di kolam. Masa sampelnya dari channelnya RH Channel yang isinya ternak abah semua? Kocak, ya pastilah 90% rakyatnya, bukan rakyat Indonesia nih, rakyatnya dia yang nggak percaya. Iyalah isinya ternak abah semua. Gue mah heran Tifa, lu mah katanya dokter, statistik aja kagak bisa, gimana? Please ya, belajar lagi statistiknya. Asli kan aneh, polling ijazah palsunya Pak Jokowi di kolomnya RH Channel yang jelas-jelas ternak abah. Kan aneh, ya jelas lah pada bilang palsu semua. Ya, udah gitu bawa-bawa Litbang Kompas. Mohon maaf nih, independen loh mereka. Kasihan lu seret-seret nih Kompas nih. Ya kan, jangan-jangan surveinya Refri Harun yang diwawancara di Kompas, terus lu klaim-klaim aja gitu, jadi share di Kompas. Elah, Tifa, pinter dikit apa Tifa? Udah mendingan diem, ketahuan gobloknya. On freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time for us to test our undang-undang, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws. You tried it. National laws and also global or international laws. I play basketball when I was 5 years old. Itu sering ngolok-ngolok Pak Joko Widodo. Talk the talk, ternyata dia pun belepotan, malah lebih parah, sok-sokan ya. Nih, Jan Etes nih, dengerin nih, ya. And basketball is fun for me.
Hello, my name is Jan Etes Narendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. I keep up with my school. I practice a lot basketball in my break time. My goal is to be a basketball player in the future. Be player and meet my idol. Tuh, Jan Etes tuh, cucunya Pak Jokowi yang dibenci sama kalian-kalian tuh. Lancar bahasa Inggrisnya, gak kayak Tipa ya, sok-sokan menghina Pak Jokowi, gak bisa bahasa Inggris segala macem, ngejek-ngejek Pak Jokowi, tianya aja kayak gitu. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu dan salam buat keluarga. Bye bye.